Halo semuanya, hari ini bersama saya Bu Valen. Saya akan menjelaskan materi mengenai memahami, mengaplikasikan dan menalar permasalahan bilangan real. Yang pertama itu adalah namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, nol dan juga positif. Sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada komutatif dan juga asosiatif. Kemudian dalam soal, itu yang paling sering muncul adalah operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita pahami, terutama yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Aturan tersebut yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi bilangan yang terdapat dalam tanda kurung. Kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, lalu kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, operasi perkalian setara dengan operasi pembagian. Pengerjaannya dilakukan dari kiri atau biasa kita sebut dari depan. Kemudian operasi penjumlahan setara juga dengan operasi pengurangan dan pekerjaannya sama dilakukan mulai dari kiri. Kemudian bisa kita lihat di sini terkait materi bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu ada beberapa materi yang akan disampaikan dan digunakan, yaitu yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau kita bertemu pecahan, kemudian penyebutnya berbeda, contohnya ini ada B dan juga D. Dia harus disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakannya adalah penyebutnya itu dikali, contohnya di sini B dikali D dan D dikali B. Kemudian nilai di atasnya bagaimana? Tinggal kali silang. A dikalikan dengan D, D dikalikan dengan C. Nanti kemudian ditambah atau kurang tergantung dengan soal yang ada. Kemudian kalau perkalian itu tinggal mengalihkan atas kali atas, bawah dikali bawah. Kemudian kalau pembagian pecahan yang kita perlu perhatikan adalah ini. Yang pertama adalah A per B dibagi C per D itu sama saja dengan kita bisa mengubah pembagian ini menjadi perkalian. Caranya adalah kita balik pecahan yang di belakang, yang awalnya C D menjadi D DC. Setelah kita balik pecahan yang di belakang, kita baru bisa mengalihkan atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali terkait dengan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat pada umumnya ada beberapa hal. A pangkat N, A pangkat negatif N, atau A pangkat 1 per N. Pangkat ini mengartikan bahwa dia itu berulang beberapa kali. Misal 2 pangkat 3 itu bukan berarti 2 kali 3, tetapi 2-nya ada 3 kali. Berarti kalau misalnya 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, yang dimana hasilnya adalah 8, bukan 6. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama, kalau misalnya bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A, ataupun mungkin di soal nanti 2 sama 2, itu kalau bilangan pokoknya sama dan dia dilakukan proses perkalian, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Kemudian kalau dia bilangan pokoknya sama, kemudian dia dipisahkan oleh pembagian, maka pangkatnya itu dikurang. Jadi yang perlu diingat adalah kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Kemudian kalau misalnya pangkatnya dipisahkan oleh tanda kurung seperti ini, maka pangkatnya nanti dikali. Maka di sini A pangkat M dikali N. Kemudian ada sifat yang keempat, yaitu A dikali B, kemudian dipangkatkan dengan M. Nah, M ini itu adalah milik A dan juga milik B. Kemudian yang kelima itu adalah kalau ada pembagian A per B kemudian dipangkatkan M, sama seperti sifat nomor 4, yaitu menjadi A pangkat M per B pangkat M. Oke, kemudian kita melanjutkan terkait dengan bentuk akar. Yang pertama, bentuk akar itu sama saja dengan pangkat pecahan. Jadi bilangan berpangkat tapi bentuknya pecahan. Seperti ini. Kemudian bentuk akar itu ada beberapa sifat yang berlaku. Yang pertama, ada sifat penjumlahan dan pengurangan. Bisa dijumlahkan dan dikurangkan kalau
nilai di dalam akarnya ini sama. Contohnya ini, B akar 2 ditambah C akar 2, akar A. Maka B ditambah C itu bisa ditambahkan karena nilainya sama-sama akar A. Kalau perkalian, akarnya berbeda, itu tinggal dikalikan, tapi tetap di dalam akar. Pembagian juga sama. Kemudian, kalau pembagian penyebutnya itu adalah bentuk akar, maka ada dua sifat, yaitu sifat nomor 4 dan sifat nomor 5. Kalau sifat nomor 4, yaitu A per akar B, maka supaya bisa dikerjakan, kita harus kalikan dia dengan akar B per akar B. Contoh, kalau misalnya di sini 5 akar 2, maka perkaliannya adalah akar 2 per akar 2. Kemudian, untuk yang nomor 5, ini konsepnya adalah terkait ini. Kalau untuk nomor 5, dia adalah A per akar B ditambah akar C. Nah, jadi penyebutnya itu tidak tunggal atau ada dua buah, yaitu akar B dan akar C. Nah, perkaliannya adalah akar B dan akar C juga, tetapi tandanya berlawanan dengan nilai yang awalnya ada. Yang di sini adalah akar B ditambah akar C, perkaliannya adalah akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Terkait dengan bentuk akar, ini lebih baiknya dijelaskan dalam bentuk soalnya. Begitu penjelasan materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.